Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah teori organisasi yang berjudul Patologi dan Penyehatan Organisasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Ahlan Nada. Dan nama saya Dalia Kusumawardani. Di sini kami akan membahas 3 topik pembahasan. Yang pertama, patologi organisasi, penyehatan organisasi, dan studi kasus. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu patologi organisasi. Patologi organisasi memiliki 2 unsur kata, yaitu patologi dan organisasi. Patologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Kata patologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti emosi atau menderita, sedangkan ologi artinya ilmu. Kemudian organisasi. Organisasi merupakan suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, patologi organisasi adalah kondisi atau gangguan serius yang terjadi pada struktur dan fungsi organisasi. Patologi organisasi sendiri memiliki 2 konsep besar dalam ruang lingkupnya, yaitu yang pertama, dysfunction of bureaucracy, yaitu berkaitan dengan struktur, aturan, prosedur yang berkaitan dengan karakteristik organisasi sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik. Contohnya yaitu adanya EKTP untuk mengurus sejumlah pelayanan publik. Yang kedua yaitu maladministration, yaitu mengacu pada pelaksanaan tugas administrasi atau manajerial yang buruk dan tidak efisien. Contohnya, ketidakmampuan dalam pengambilan keputusan, ketidakmampuan dalam pelaksanaan kebijakan, ketidakmampuan untuk menangani pengaduan dan keluhan, serta ketidaktransparan. Selanjutnya yakni faktor dan dampak adanya patologi organisasi. Adanya penyakit dalam suatu organisasi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Namun, dari banyaknya faktor ini dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Berikut ini merupakan beberapa penyebab patologi organisasi juga dampaknya menurut Asi Subagio. Yang pertama, tidak efektifnya kepemimpinan. Salah satu faktor utama patologi organisasi yaitu lemahnya kepemimpinan. Kemudian terjadi delegitimasi, pemimpin tidak diakui oleh anggotanya, dan organisasi tidak dapat dikelola dengan efektif. Akibatnya, anggota organisasi mungkin tidak lagi mengikuti arahan atau visi yang diberikan, yang pada akhirnya menghambat kinerja dan tujuan organisasi. Yang kedua, buruknya komunikasi. Hambatan dalam komunikasi seperti tidak terbuka atau pembicaraan yang ambigu sehingga tercipta kesalahpahaman, konflik, dan disfungsi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi menjadi aspek yang sangat penting, maka dapat dipastikan jika komunikasi tidak terjalin dengan baik, maka akan menurunkan nilai organisasi. Yang ketiga, budaya organisasi yang tidak sehat. Organisasi akan didapati masalah jika terdapat suatu budaya dalam organisasi yang tidak mengarah pada kolaborasi, inovasi, atau keseimbangan kehidupan kerja. Namun, hal demikian juga akan berpengaruh pada individual struktur, organisasi, dan anggota. Budaya yang tidak sehat juga akan menyebabkan penghambatan kemajuan organisasi. Yang keempat, ada ketidakmampuan beradaptasi. Sudah sepatutnya sebuah organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan pasar baik internal maupun eksternal, teknologi atau lingkungan bisnis yang bisa terserang patologi karena terlalu kaku. Sedangkan yang terakhir ada kebijakan yang tidak tepat. Kebijakan yang ada dalam suatu organisasi harus sejalan dengan kebutuhan dan juga wajib diterapkan dengan baik. Kebijakan yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian pada struktur dan produktivitas organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis patologi organisasi. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dengan adanya berbagai masalah yang muncul akibat disfungsi struktural, kepemimpinan yang buruk, hingga budaya kerja yang tidak sehat,
disebut dengan patologi organisasi. Untuk memahami lebih dalam mengenai patologi organisasi ini, dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan faktor penyebab dan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Dan inilah jenis patologi yang sering ditemukan dalam suatu organisasi. Yang pertama, patologi struktural, berkaitan dengan masalah yang ada pada dalam struktur organisasi seperti hierarki yang terlalu panjang ataupun kurangnya koordinasi. Patologi ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal, di antaranya ketidaksesuaian struktur dengan tujuan organisasi, kebijakan yang tidak tepat, ketidakjelasan tugas, dan masih banyak lagi. Contohnya yaitu prosedur yang rumit dan lambat. Yang kedua yaitu patologi kepemimpinan. Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan yang tidak efektif atau merusak, seperti penyalahgunaan wewenang, kurangnya visi, kurangnya kemampuan untuk memotivasi anggota, dan gaya kepemimpinan yang otoriter, tidak kompeten, dan terlalu permisif. Contohnya yaitu pemimpin yang terlalu dominan sehingga menekan bawahannya dan tidak memberikan arahan yang jelas. Yang ketiga ada patologi budaya organisasi. Berkaitan dengan norma, nilai, keyakinan yang disfungsional dalam organisasi dan tidak mendukung produktivitas dan kerjasama. Seperti kurangnya kolaborasi, toleransi terhadap perilaku yang tidak etis, contohnya yaitu politik organisasi yang berlebihan, dan minimnya apresiasi terhadap karyawan. Yang keempat, ada patologi komunikasi. Masalah komunikasi yang menghambat kinerja organisasi biasanya terjadi karena perbedaan karakter antar anggota, tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, dan informasi yang disampaikan pun kurang jelas. Contohnya yaitu perintah atasnya tidak jelas sehingga karyawan bingung dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, ada patologi sumber daya manusia. Hal ini berhubungan dengan kesalahan dalam manajemen sumber daya manusia, seperti perekrutannya tidak sesuai kebutuhan, kurangnya pelatihan, dan anggota yang tidak menjalankan perannya dengan baik. Contohnya yaitu anggota yang ditempatkan tidak sesuai dengan kompetensinya. Selanjutnya ada patologi etika dan moral. Patologi etika dan moral adalah masalah internal organisasi yang mengancam kelangsungannya, biasanya berkaitan dengan perilaku yang tidak etis dalam organisasi, seperti korupsi, nepotisme, dan manipulasi data. Etika dan moral organisasi adalah sikap dan perilaku yang diharapkan dari anggota organisasi. Contohnya, pemimpin yang menerima suap dalam proses pengembalian keputusan organisasi. Itulah jenis-jenis dasar patologi organisasi. Jika diperinci, masih ada banyak sekali contoh patologi organisasi seperti menerima sogokan, pertentangan antar kepentingan, empire building, nepotisme, paronia, dan sikap opresif. Namun dapat digolongkan kepada jenis-jenis patologi dasar yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu penyehatan organisasi. Setiap organisasi pasti akan mengalami berbagai kesulitan dalam perjalanannya. Beberapa di antaranya mampu berkembang dengan baik, namun ada juga yang harus menghadapi berbagai patologi dalam organisasi yang dapat menghambat kinerja dan efektivitasnya. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan upaya sistematis yang dikenal dengan penyehatan organisasi. Apa sih penyehatan organisasi itu? Penyehatan organisasi merupakan upaya pemberian solusi, perbaikan masalah, dan penyelesaian masalah yang ada pada organisasi guna tercapainya kinerja organisasi yang baik. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari penyehatan organisasi, kita akan membahas tentang strategi penyehatan organisasi. Strategi yang digunakan dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan penyakit masing-masing. Adapun strategi penyehatan yang umumnya diterapkan dalam suatu organisasi yaitu yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi mengacu pada keterbukaan,
terutama dalam konteks pemerintahan yang berarti memberikan akses informasi dengan jelas dan akurat tentang pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanat untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tindakannya kepada pemberi amanat yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kedua aspek tersebut merujuk pada bentuk komunikasi serta koordinasi yang memang dalam suatu organisasi tidak terjalin dengan efektif, maka timbul permasalahan baru. Sedangkan strategi yang kedua, pengelolaan sumber daya manusia. Menilai dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia, termasuk pelatihan, memberhentikan karyawan yang tidak produktif, atau merekrut talenta baru sesuai kebutuhan. Strategi manajemen sumber daya manusia yang bernilai tambah adalah pendekatan yang mengoptimalkan potensi sumber daya manusia untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Secara garis besar, upaya dalam strategi penyihatan tidak jauh dari kata meningkatkan, mengelola, dan memperbaiki. Maka, bentuk evaluasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pemantauan perkembangan organisasi yang optimal. Selanjutnya, ada prinsip penyihatan organisasi. Prinsip penyihatan organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam manajemen yang digunakan untuk memastikan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai rintangan. Dalam konteks pendidikan Islam, penyihatan organisasi menjadi langkah utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peserta, perkembangan peserta didik, tenaga pendidik, serta seluruh elemen yang terlibat. Prinsip ini meliputi berbagai upaya seperti peningkatan kualitas kepemimpinan, pengelolaan sumber daya efektif, serta penerapan budaya organisasi yang sehat dan berorientasi pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada pendekatan dalam penyihatan organisasi. Dalam dinamika organisasi, tantangan dan perubahan yang terus berkembang dapat menghambat efektivitas serta pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyihatan organisasi agar tetap ada pada lingkungan yang dinamis. Berikut ini adalah pendekatan dalam penyihatan organisasi, di antaranya restrukturisasi organisasi atau membuat ulang struktur organisasi agar sesuai dengan tujuannya. Kedua, optimalisasi program kerja. Yang ketiga, penguatan sumber daya manusia. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, perubahan budaya organisasi. Pembahasan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama, contoh kasus organisasi yang mengalami patologi dan cara penyihatannya. Dari banyaknya organisasi yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwa tidak sedikit kasus organisasi yang mengalami patologi, seperti peristiwa krisis keuangan yang menimpa PT Garuda Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Peristiwa tersebut bom waktu bagi manusia, dampaknya merata dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi. COVID-19 menjadi faktor eksternal yang melatar belangi kasus krisis keuangan pada sektor transportasi. PT Garuda Indonesia. Wabah ini mengatasi pergerakan orang dan menyebabkan penurunan jumlah penumpang. Selain itu, penutupan tempat-tempat wisata di Indonesia juga menghambat kunjungan wisatawan asing dan lokal yang berdampak pada industri pariwisata, bahkan beberapa rute penerbangan dibatasi. Krisis yang dialami maskapai ini mencakup konflik seperti utang yang meningkat, keberlanjutan kerugian, dan turunnya pendapatan. PT Garuda Indonesia mengambil 4 langkah dalam menghadapi krisis keuangan tersebut, yaitu yang pertama, dengan respon awal yang cepat. Respon awal yang cepat penting dilakukan supaya tidak terjadi eskalasi krisis keadaan darurat semakin memburuk. Kedua, transparansi atau komunikasi secara terbuka dengan memberikan informasi tentang hal yang berkaitan kepada pihak yang bersangkutan agar terbangun kepercayaan dan terhindar dari spekulasi yang merugikan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dan publik selama krisis, memberikan informasi yang jelas tentang langkah-langkah yang diambil. Namun demikian, masih perlu dilihat apakah komunikasi ini secara efektif menjawab keraguan dan pertanyaan. Yang keempat,
mengelola reputasi dengan memotong rute penerbangan dan penyaringan tenaga kerja. Meski tidak mudah, yang demikian diperlukan untuk mengurangi biaya dan kerugian. Namun tindakan ini dapat berdampak pada reputasi jangka panjang perusahaan. Efektivitas dalam melindungi atau memulihkan reputasi dengan cepat sangatlah penting. Selanjutnya ada analisis keberhasilan dan kegagalan strategi penyehatan organisasi. Untuk memperbaiki kesehatan suatu organisasi yang mengalami masalah finansial, operasional, dan strategi penyehatan organisasi dapat diterapkan. Analisis keberhasilan dan kegagalan strategi ini melibatkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil akhir. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam strategi penyehatan organisasi. Yang pertama, identifikasi masalah internal. Strategi penyehatan seringkali bergantung pada kemampuan organisasi untuk menemukan masalah internal, seperti masalah komunikasi, konflik, ketidakseimbangan struktur kerja. Yang kedua, keterlibatan manajemen. Dalam proses penyehatan, manajemen harus berpartisipasi secara aktif untuk memastikan bahwa perubahan diterima dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi. Baik itu pimpinan dan manajer pun harus terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan secara tindakan. Yang ketiga, budaya kerja positif. Keberhasilan strategi penyehatan bergantung pada budaya kerja yang mendukung kerjasama dan inovasi. Komunikasi internal yang efektif juga membantu untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.